Yuk kita doa buat firman Tuhan hari ini. Tuhan, kami bersyukur, kami menikmati Tuhan dalam ibadah ini, dan kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih buat waktu-waktu di mana kami boleh praise and worship. Kami boleh tinggikan Tuhan, agungkan Tuhan, dan kami percaya Engkau Tuhan yang bertahta di atas pujian dan ucapan syukur umat-Mu. Dan saatnya Tuhan kami akan buka hati buat firman-Mu. Kami perlu firman-Mu, mari berbicara buat kami semua. Sampaikan hati-Mu buat kami. Biar kebenaran firman-Mu itu mengubahkan dan memerdekakan kami. Mengubah cara berpikir kami. Waktu cara berpikir kami berubah, tindakan kami berubah. Waktu tindakan kami berubah, kebiasaan kami berubah. Waktu kebiasaan kami berubah, karakter kami berubah. Waktu karakter kami berubah, hidup kami berubah. Waktu hidup kami berubah, masa depan kami berubah. Firman-Mu hidup dan berkuasa. Langit dan bumi akan lenyap. Firman-Mu tetap tinggal kekal untuk selama-lamanya. Bagi Tuhanlah segala kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat siang. Ini siang ya bro. Apa kabar saudara? Ya pokoknya baik gak baik, Tuhan kita baik. Amin. Ya, oke. Saya ingin mengakhiri rangkaian pembahasan saya di gereja ini. Ya. Dari pagi sampai siang ini saya bersyukur tentunya buat kehormatan ini. Dan saya ingin membahas dalam kesempatan ini atau dalam kebaktian ini. Saudara siap buat firman Tuhan? Siap ya? Oke, saya tunggu saudara siap dulu dah ya. Oke. Baik, siang ini saya mau membahas tentang menghitung kehidupan saudara ya. Saya mau challenge saudara untuk saudara counting your life. Hitunglah hidup saudara. Baik, apa yang saya mau bagikan kepada saudara siang hari ini, saya tidak ingin membantah, saya tidak ingin mengcounter pesan-pesan yang banyak diberitakan lewat mimbar-mimbar gereja hari ini bahwa Tuhan sayang sama saudara, Tuhan mengasihi saudara, apapun yang terjadi, apapun keadaanmu, Dia Tuhan yang mengasihi hidupmu, Dia Tuhan yang sayang dengan engkau, Dia menerima engkau tanpa syarat, Dia ada dalam setiap proses kehidupan kita. Kan itu sudah biasa pesan-pesan disampaikan ya kan. Apapun keadaanmu, sekalipun kau gagal, sekalipun kau berdosa, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, Tuhan sanggup menjadikannya putih seperti salju, kan gitu kan. Dan saya percaya itu firman atau pesan-pesan itu, berita-berita seperti itu sudah banyak saudara terima. Dan saya tidak ingin membantah bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi saudara, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menerima saudara apa adanya. Dia mengasihi saudara tanpa syarat. Oke? Ini clear buat saya setuju dengan itu. Tapi apa yang saya mau bagikan kepada saudara siang hari ini, mungkin agak sesuatu yang saudara tidak senang untuk mendengarnya, tapi ini perlu saudara dengar. Bahwa Tuhan bukan hanya Tuhan yang mengasihi saudara. Tuhan bukan hanya Tuhan yang menerima saudara apa adanya. Dia bukan hanya Tuhan yang mengasihi saudara dengan kasih yang kekal. Dia mengasihi saudara tanpa syarat. Dia menerima engkau apa adanya. Bukan hanya seperti itu. Alkitab memberitahu kepada kita bahwa Dia Tuhan yang mengadakan perhitungan dengan kita. Bahwa ketika saya bagikan ini, saya sampaikan ini kepada saudara, sama sekali tidak akan membantah sebuah fakta dan kebenaran bahwa Dia Tuhan yang sayang sama saudara. Dia Tuhan yang mengasihi saudara. Tapi yang perlu saudara tahu juga dalam kehidupan, yang perlu saudara mengerti dan pahami bahwa ada sebuah kebenaran yang Alkitab bicarakan kepada kita, bahwa Dia Tuhan yang mengadakan perhitungan buat kita. Bisa diterima ini? Nggak terima juga nggak apa-apa sih. Tugas saya kan kesini bukan untuk saudara terima. Saya nyampaikan ini kepada saudara. Saudara terima tidak terima, saudara mau senang atau tidak senang, ya bagian saya, tanggung jawab saya adalah saya menyampaikan kebenaran ini. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mengadakan perhitungan juga sama kita. Bahwa apa yang Dia berikan kepada saudara, berkat anugerah yang Dia berikan sama saudara, itu Dia berikan cuma-cuma, Dia berikan free sama kita, yes.
Tapi kan bukan berarti cuma-cuma itu gratis itu terus nggak ada apa-apanya gitu. Enggak. Di balik semua berkat dan anugerah itu ada tanggung jawab. Saya ulang sekali lagi. Di balik semua berkat, anugerah yang dia berikan dalam hidup kita, itu punya konsekuensi, ada tanggung jawabnya. Bahwa Tuhan kita bukannya Tuhan yang mengasihi, tapi dia juga Tuhan yang menuntut. Ulang. Ini kayaknya agak jarang saudara dengar. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menuntut dalam kehidupan kita. Saudara pikir Tuhan bukan Tuhan yang menuntut dalam hidup saudara? Supaya lebih jelas lah. Coba kita lihat dulu ya. Saya mau mulai dari sini. Kejadian pasal pertama ayat yang ke-26. Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26. Tentu saudara sudah tahu, berulang kali saya sudah bahas ayat ini di tempat ini. Saudara mungkin lupa, nggak apa-apa, saya ingatkan lagi kepada saudara. Setelah Kejadian 1 ayat 1 sampai 25 Tuhan menjadikan segala sesuatu, ya. Tuhan menjadikan langit dan bumi, Dia menjadikan terang, Dia menjadikan cakrawala, Dia menjadikan matahari, bulan, bintang, Dia menjadikan hewan, binatang, burung, ikan, Dia menciptakan tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan. Nah, ayat yang ke-26 Dia berkata begini, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Perhatikan, ayat 26 ini adalah purpose. Ayat 26 ini adalah rancangan awal Tuhan buat hidup saudara dan saya. Siapapun kita yang namanya manusia, tujuannya ini. Saudara manusia? Nggak, pastikan sebelah saudara manusia, coba lihat sebelahnya. Manusia kan dia? Kalau saudara manusia, tujuan saudara ini. Tujuan Tuhan buat hidup saudara tuh ini tujuannya. Ini manusia belum diciptakan. Tuhan rapat. Ada sidang ilahi. Bapa, Anak, dan Roh Kudus rapatkan sidang untuk menetapkan bahwa inilah tujuan utama daripada manusia diciptakan. Sampai di sini, oke? Jadi ini tujuan kita. Tujuan kita apa? Dalam keserupaan dengan Tuhan, kita akan mengelola, kita akan memerintah, kita akan berkuasa. Itu ayat ini beritahu kan. Oke ya, sampai di sini bisa diterima ya. Saudara mau menjalani hidup yang bermakna, meaningful? Kalau saudara mau hidup yang meaningful, saudara mesti ketemu purpose saudara. Karena tidak pernah ada hidup yang bermakna, hidup yang berarti, hidup yang meaningful tanpa purpose saudara temukan dalam kehidupan. Bagaimana caranya saudara bisa meaningful tanpa purpose saudara ketahui dalam kehidupan? Gak mungkin lah, brother. Oke? Pertanyaannya gini, mikrofon di tangan saya ini bisa meaningful kapan? Kapan dia bisa berarti, bermakna? Kapan dia jadi meaningful? Waktu saya menggunakannya dengan benar, betul sih. Memang ini jam-jam berbahaya, saudaraku, ya saya tahu ya kan. Betul, waktu saya menggunakannya dengan benar. Maksudnya menggunakannya dengan benar itu apa, Ibu Ike? Ada yang bisa bantu Ibu Ike? Ya benar kan? Mikrofon ini akan meaningful, akan berarti ketika saya menggunakannya dengan benar. Menggunakannya dengan benar itu maksudnya apa? Memang saran saya, saudara. Kalau ini jam dewasa muda ini kan sudah diundur setengah jam kan, saudara. Saran saya kalau boleh, diterima boleh, tidak juga nggak apa-apa. Disiapin kopi dulu sebenarnya sebelum kebaktian, supaya saudara masuk kebaktian itu dengan pikiran-pikiran agak cerah sedikit, saudara kan. Karena ini memang jam-jam berbahaya, ini bukan jam yang bagus untuk dengar firman Tuhan. Saya ulang sekali lagi, saya sabar menghadapi saudara, ya kan. Oke ya. Mikrofon ini bisa jadi berarti meaningful ketika saya menggunakannya, kata Ibu Ike, menggunakannya dengan benar. Betul ya kan, saya ngerti itu. Tapi maksudnya menggunakannya dengan benar itu maksudnya apa? Bisa ada yang bantu Ibu Ike? Suara.
sesuai dengan fungsinya, hampir-hampir tepat. Ada yang bisa bantu lagi? Memang beda kalau udah ngopi itu beda, saudara. Kalau udah ngopi itu beda, pikiran cerah langsung, saudara. Kan kopi itu kan ketika orang perlu inspirasi, itu kopi kan. Betul, Pak Robert, Pastor Robert bilang, waktu saya menggunakannya sesuai dengan tujuan mikrofon ini diciptakan. Loh, mikrofon ini diciptakan untuk apa coba? Tujuannya apa? Untuk mengeraskan suara saya kan? Waktu saya menggunakannya sesuai dengan tujuannya, maka mikrofon ini meaningful. Mikrofon ini jadi berarti. Kapan dia jadi berarti? Waktu dia dipakai, digunakan sesuai dengan tujuan dia dibuat. Sampai di sini bisa ngerti nggak sih saudara? Ini saudara berusaha menjelaskan ini kepada saudara. Bahwa tanpa purpose tidak mungkin ada meaning. Saudara mau jalani hidup yang meaningful tanpa purpose, ya nggak bisa. Saudara mau sukses, saudara mau kaya, saudara mau punya posisi tinggi dalam kehidupan, tetap aja saudara nggak akan meaningful kalau saudara tidak hidup dengan purpose Tuhan ini. Oke ya, sampai di sini clear? Clear nggak sih? Ini bisa nggak saya gunakan untuk ulek sambal? Kan modelnya bagus ya kan? Bisa bikin ulek sambal. Tapi kan ini yang membuat apa? Mikrofon ini apa ya? Rusak. Mikrofon ini mengalami pelecehan. Jadi banyak hidup orang tuh mengalami pelecehan ya. Kenapa? Karena mereka tidak hidup dalam tujuan mereka. Jadi sekali lagi, ini tujuan Tuhan menciptakan kita apa itu? Dalam keserupaan dengan Tuhan, kita akan apa? Berkuasa. Kata berkuasa di situ dalam ayat 26 itu dipakai kata radah dalam bahasa Ibrani, itu punya arti bukan sekedar menguasai gitu, bukan. Kata berkuasa di situ menjadi rusak memang ketika kita jatuh dalam dosa kan. Jadi orang akhirnya berkata berkuasa itu, wah kita mau menguasai siapa, jadi semena-mena mau kita kontrol gitu. Bukan. Kata radah itu berkuasa di sini itu punya arti mengelola sebenarnya, membangun. Jadi kenapa Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia, supaya kita bisa mengelola. Nah, dari sini kita mengerti bahwa kita bukan pemilik, kita hanya apa? Pengelola dari apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Oke? Itu ayat 26 ya. Saya nggak punya waktu banyak untuk menjelaskan karena bukan ini yang saya mau bahas sama saudara kan. Coba kita lanjut ke ayat 27. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi ayat 27 Tuhan menciptakan manusianya. Ayat 26 Tuhan menetapkan purpose-nya, Tuhan menetapkan rancangannya dari sejak awal kepada manusia. Ayat 27 Tuhan menciptakan manusianya. Oke? Tuhan menciptakan manusia apa? Laki-laki dan perempuan. Male and female, nggak ada yang ketiga. Itu nggak usah ragu, nggak usah bingung. Alkitab bilang Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Oke. Ayat 28 coba kita lihat sekarang. Allah memberkati mereka. Ayat 27 Tuhan menciptakan manusia. Ini urut-urutannya. Saya mau saudara lihat urut-urutannya ini. Ayat 26 Tuhan merancang manusia, Tuhan memilih dan menetapkan tujuan manusia ada. Itu ayat 26, tujuannya diberikan, ditetapkan, purpose-nya. Ayat 27, Tuhan menciptakan manusianya, oke? Ayat 28, Allah memberkati mereka. Siapa mereka itu? Siapa mereka? Manusia. Manusia yang mana? Manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan itu kan. Manusia yang diciptakan dengan purpose itu kan. Supaya mereka bisa mengelola kan. Betul gak? Ulang, perhatikan ini. Ayat 26 Tuhan merancang dan menetapkan purpose-nya. Ayat 27 Tuhan menciptakan manusianya. Ayat 28 Allah memberkati manusia itu. Pertanyaan saya buat saudara. Di ayat 28 ini manusia udah bikin apa?
Ulang. Ayat 28, manusia udah bikin apa? Ulang. Ayat 26, Tuhan menetapkan purpose-nya buat manusia, oke? Ayat 27, Tuhan menciptakan manusianya. Laki-laki dan perempuan, oke? Ayat 28, Allah memberkati manusia. Manusia udah bikin apa? Belum kan? Kayak gini aja masa susah sih suruh diajak berpikir begini sih? Manusia belum bikin apa-apa kan? Orang baru diciptakan kok. Belum kan? Tapi Allah apa? Memberkati manusia. Jadi kesimpulan kita, mana yang lebih dulu? Berkat Tuhan atau perbuatan tindakan manusia dulu? Berkat dulu. Yang diajar ke kita selama ini apa? Berbuat dulu, baru diberkati. Yang benar? Oh iya dong, ini Alkitab kan? Diberkati dulu. Jadi berkat Tuhan itu mendahului kan? Baru setelah ada berkat Tuhan memberkati manusia. Ayat 28, terus. Berfirmanlah, lalu, katakan sama-sama lalu. Lalu itu artinya apa tuh? Itu menunjuk urutan waktu, Pak. Jadi ada berkat dulu, ulang ini. Ada purpose, Tuhan ciptakan manusia, ada blessing, ada grace diberikan kepada manusia. Baru ayat 28, Allah berfirman kepada mereka, ada firman Tuhan, ada commandment, ada perintah Tuhan yang disampaikan kepada manusia. Apa itu katanya? Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah akan ikan di laut dan burung-burung di udara dan segala binatang yang merayap di bumi. Diulangi lagi tujuannya oleh Tuhan. Tapi ada 4 kata penting di situ, saudara-saudara, ayat 28. Beranak cuculah. Coba sama-sama beranak cuculah. Sayang, bahasa Indonesia menerjemahkannya beranak cucu. Padahal sebenarnya terjemahan aslinya itu dipakai kata, bahasa Ibrani dipakai kata parah itu. P-A-R-A-H, parah. Coba ulang sama-sama parah. Ya nggak parah-parah banget sih bro, ya parah gitu. Nah parah itu artinya apa? Parah itu artinya mengeluarkan sesuatu dari dalam. Jadi mengeluarkan sesuatu yang terbaik dari dalam. Produktif itu maksudnya. Nah terjemahan Alkitab bahasa Inggris lebih tepat, lebih bagus. Kalau ada yang bawa King James atau multimedia bisa tampilkan ayat bahasa Inggris di sini. King James saja minimal. Itu jelas. King James bilang apa? Be fruitful. Bahasa Inggris semua orang kata be fruitful, bukan beranak cucu. Bahasa kita beranak cucu, jadi kesannya beranak-beranak gitu kan. Banyak anak, banyak rezeki lagi. Waduh, lebih parah lagi itu saudaraku ya. Bukan kan, beranak cucu itu maksudnya perintah Tuhan buat manusia itu apa? Berbuah. Berbuah itu apa saudara? Berbuah itu apa? Nggak tahu ya berbuah itu apa? Pernah lihat pohon berbuah nggak? Iya pernah kan? Itu buah berasal dari luar apa dari dalam? Dari dalam, karena ada sesuatu di dalam, maka dia menghasilkan, itu buah. Kalau ada pohon yang buahnya berasal dari luar, itu pohon Natal. Kalau pohon asli nggak ada yang begitu bro. Benar nggak? Yang namanya buah itu muncul dari mana? Dari dalam. Tuhan mau kita berbuah bro. Dengan semua apa yang Tuhan sudah taruh dalam diri kita, Dia mau kita berbuah gitu loh. Terus apa katanya? Berbuahlah, terus bermultiplikasi, multiply itu menjadi banyak gitu, menjadi banyak tuh maksudnya gini, memperbanyak dengan yang sejenis gitu loh. Jadi kalau saudara ini manusianya Allah, gambar Allah, rupa Allah, kita harus perbanyak gambar dan rupa Allah itu. Bukan gambar setan yang kita perbanyak di bumi ini. Gambar Allah yang harus diperbanyak gitu loh maksudnya. Terus apa katanya?
Penuhilah bumi supaya saudara menjangkau lebih luas, jangkauannya lebih luas. Lalu kemudian apa katanya? Taklukkanlah itu, jadilah mahir di situ maksudnya. Jadi Tuhan tuh mau kita berbuah, menghasilkan sesuatu dari dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena ada sesuatu yang sudah Dia taruh dalam diri kita. Apa yang Dia telah taruh dalam diri kita? Berkatnya, gambarnya, rupanya, kemuliaannya, kualitasnya sudah Dia taruh. Nah, kita harus hasilkan buah dari hidup kita. Kalau nggak berbuah apa? Tebang. Nah, ide ini ada di sepanjang Alkitab. Itu yang saya bilang, Tuhan kita bukan hanya Tuhan yang mengasihi, Dia Tuhan yang menuntut. Saudara pikir semua berkat dan anugerah yang Dia berikan sama hidup saudara terus cuma-cuma aja? Ya, saudara dan saya terimanya cuma-cuma. Tapi bukan cuma-cuma maksudnya nggak ada apa-apanya. Tuhan mau supaya semua anugerah, semua berkat, semua investasi yang Dia sudah taruh dalam diri saudara, saudara hasilkan sesuatu dari hidup saudara. Harus ada sesuatu yang terbaik yang keluar dari hidup saudara. Itu buah namanya. Saya nggak punya waktu banyak. Coba Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-23. Multimedia bisa bantu saya? Saya masuk kepada poin saya hari ini. Bahwa Dia Tuhan yang menuntut dan mengadakan perhitungan buat kita. Dia bukan hanya Tuhan yang mengasihi saudara. Tapi Dia Tuhan yang satu kali kelak akan mengadakan perhitungan dengan saudara. Kalau Tuhan mengadakan perhitungan dengan kita, kenapa kita nggak menghitung hidup kita, saudara? Saya ulang sekali lagi. Kalau Tuhan mengadakan perhitungan dengan semua yang Dia telah taruh dalam hidup saudara, kenapa kita nggak belajar menghitung hidup kita? Hitung hidup saudara. Jangan abai, jangan santai. Jangan saudara pikir hidup ini cuma begitu aja. Enggak. Saya pikir cuma hidup ini menikmati berkat yang Tuhan kasih. Enggak. Dia kasih berkat, Dia kasih anugerah dalam hidup saudara. Kekuatan, apalagi kesehatan, umur. Apalagi kegantengan, kecantikan, kepintaran, pengetahuan. Semua yang saudara bisa sebutkan yang merupakan anugerah dan berkat Tuhan. Itu Tuhan adakan perhitungan. Makanya hitung semuanya Bapak Ibu Saudara. Dalam hidup saudara, semua yang Tuhan telah investasikan dalam hidup, apapun itu bentuknya, saudara bisa sebutkan. Hitung Pak. Karena Tuhan kita akan mengadakan perhitungan nanti. Matius 18 ayat 23. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan, tuh kan, saudara pikir Tuhan cuma mengasihi saudara, menerima saudara apa adanya? Oh nggak apa-apa bro, hidupmu hancur, Tuhan menerima engkau, Dia mengasihi engkau apa adanya. Siapa bilang? Ya, Dia mengasihi saudara, Dia menerima saudara apa adanya. Tapi ingat, Dia akan mengadakan perhitungan satu kali kelak dengan kita. Oh iya, jangan main-main makanya bro. Saudara pikir hidup ini cuma sembarangan aja? Enggak lah. Dia akan mengadakan perhitungan. Walaupun konteks ayat ini kan adalah Yesus sedang berbicara tentang pengampunan di situ kan. Waktu murid-muridnya tanya, guru, berapa banyak kali kita harus mengampuni? Petrus bilang begini, kita harus mengampuni 7 kali kan? Oh enggak, kata Yesus, kamu harus mengampuni 70 kali 7 kali. Lalu Yesus menceritakan sebuah perumpamaan kan. Ada seorang raja katanya yang mengadakan perhitungan. Jadi kemudian hambanya dipanggil nih. Ini hamba punya hutang banyak banget brother. 7 turunan dia gak akan pernah bisa lunasi hutangnya. Saking banyaknya hutangnya ini. Lalu kemudian oleh raja ini dia diberi grace. Dia diberi anugerah, pengampunan. Diputihkan hutangnya Pak. Dihapus semua utangnya. Senang gak hamba ini? Dapat anugerah gak? Waduh, dia kerja 7 turunan juga gak bakal bisa lunasin hutangnya. Karena saking banyaknya. Tapi dihapuskan oleh raja ini. Dia terima pengampunan, anugerah. Dia keluar dari istana. Begitu di halaman, ketemu temannya. Yang punya hutang sama dia cuma sedikit. Dibandingkan hutangnya dia sama raja, banyak banget. Temannya punya hutang sama dia dikit. Dia tagih hutangnya, temannya gak bisa bayar. Dicekek lehernya sama dia. Bayar kamu, kalau gak saya bantai kamu. Waktu raja ini dengar apa yang dilakukan oleh hamba ini kepada rekannya yang berhutang. Marah gak raja ini? Marah. Marah. Makanya raja ini bilang, serahkan kepada Algojo, hamba yang tidak berguna ini. Tuhan mengadakan perhitungan. Harusnya hamba ini telah menerima anugerah pengampunan kan.
Kalau dia sudah diberikan pengampunan, dia sudah terima anugerah, blessing yang berupa pengampunan itu. Pengampunan itu ada di mana berarti? Pengampunan itu ada di mana? Ada dalam dirinya kan? Harusnya dia adalah orang-orang yang bisa mengeluarkan pengampunan juga dong dari hidupnya. Harusnya dia adalah orang yang bisa mengeluarkan buah pengampunan dong. Matius pasal yang ke-24. Matius pasal 25 maksud saya. Ayat yang ke-14. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ada yang dipercayakan 5, ada yang dipercayakan 2, ada yang dipercayakan 1. Tidak ada yang tidak dipercayakan, tidak ada. Semuanya diberikan sesuai dengan kesanggupan mereka. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1 talenta. Oke? Sampai di sini mengerti ya? Saya nggak perlu baca ayat semua karena makan waktu nanti. Kita lompat ke ayat 19. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu. Udah saya bilang tadi kan. Alkitab nggak hanya bicara Tuhan sayang sama saudara. Alkitab nggak hanya mengisi narasinya Tuhan mengasihi saudara tanpa syarat. Hidupmu bagaimanapun hancur kayak apapun, Tuhan sayang, Tuhan menerima kau. Ya, itu ada. Tapi jangan lupa, Alkitab juga bicarakan narasi ini Pak, bro, sis. Bahwa dia akan mengadakan perhitungan dengan kita. Oh ya, saudara suka atau tidak suka, dia akan mengadakan perhitungan. Dengan semua yang dia telah berikan sama hidup kita, dia akan mengadakan perhitungan. Yang 5, dapat 5 jadi 10. Dipuji oleh Tuhan. Yang 2 juga sama. Yang 1, waktu diminta pertanggungjawaban, Tuhan yang mengadakan perhitungan. Yang 1 ini bilang gini, ini Tuhan punyamu, yang 1 itu aku kembalikan. Tuannya marah. Kenapa kamu tidak jalankan uang ini? Kenapa kamu nggak jalankan talenta ini? Dia alasan lah bla 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 bla. Tuannya bilang gini, hei hamba yang jahat dan malas. Saya ulang. Hamba yang apa? Jahat dan malas. Pertanyaan saya, apakah hamba ini membunuh? Apakah hamba ini memperkosa orang? Tidak. Apa yang dilakukan hamba ini? Dia tidak mengelola apa yang dipercayakan tuannya kepada dia. Sederhana itu. Tapi tuannya bilang apa? Jahat. Coba lihat wajah samping kanan kiri sudah, ada wajah-wajah jahat nggak? Saudara udah dikasih ganteng, cantik, cuma untuk diri saudara sendiri gitu kan? Saudara dikasih kepintaran, kesehatan, umur, kehidupan, terus saudara pikir cuma untuk senang-senang hidup saudara kah? Baca ulang Alkitab saudara baik-baik. Dia Tuhan yang mengadakan perhitungan, makanya kalau dia mengadakan perhitungan harusnya saudara hitung hidup saudara dong. Dengan semua yang Tuhan sudah kasih dalam hidup saudara, apa yang saudara sudah hasilkan dari hidup saudara? Buah apa dari kehidupan saudara yang saudara sudah keluarkan untuk memuliakan Tuhan lewat semua potensi, talenta, hikmat, kepintaran, umur, kekuatan, kesehatan, apapun itu yang saudara bisa sebut sebagai berkat dan anugerah Tuhan dalam hidup. Ayat terakhir. Lukas pasal yang ke-13, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Lalu Yesus mengadakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggur. Oke? Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Apa yang dicari oleh pemilik kebun itu? Apa yang dicari pemilik kebun itu? Buah. Saudara menemukan ada sesuatu yang aneh di sini? Nggak ada yang aneh ya menurut saudara? Apa? Itu yang saya bilang, makanya memang bagus ngopi dulu saudaraku ya. Kalau ngopi ini pikiran lebih terang biasanya. Ada yang aneh di situ? Apa anehnya? Tambah lama nih ya kita ya. Oke, nggak apa-apa, saya jawab aja ya.
Yang aneh dari situ ada pohon ara yang tumbuh di kebun. Kenapa aneh? Harusnya yang tumbuh di kebun anggur, pohon anggur bukan pohon ara. Kalau sudah pelajari Alkitab, pohon ara bisa tumbuh di pinggir jalan juga bisa. Kenapa harus tumbuh di kebun anggur? Yang harusnya tumbuh dibiarkan di kebun anggur itu pohon anggur. Berarti kesimpulan kita dari sejak awal, pohon ara ini sudah dapat privilege, sudah dapat anugerah dia. Dia sudah dapat blessing, dia dibiarkan tumbuh di kebun anggur. Harusnya dari awal udah ditebang nih pohon, nggak boleh ada di situ, betul nggak saudaraku? Dia nggak pantas, dia nggak layak tumbuh di situ. Tapi dia dapat anugerah kan? Waktu dia sudah dapat anugerah, yang dicari oleh pemilik kebun anggur itu apa? Tetap sama, buah yang dicari. Coba kita baca terus ayat ini. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini. Aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan... Itu dia. Buat apa hidup dengan percuma? Hidup percuma itu apa? Hidup yang sia-sia. Hidup yang sia-sia itu apa? Hidup yang tidak meaningful gitu, tidak berarti. Hidup yang tidak berarti itu berarti apa? Hidup tidak sesuai dengan tujuannya. Jadi berbuah itu adalah bukti bahwa saudara dan saya sedang hidup dalam tujuan Tuhan. Apa buktinya saudara hidup dalam tujuan Tuhan? Hidup saudara berbuah. Oke? Terus ayat 8. Jawab tukang kebunnya ini, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepada. Lihat, dapat anugerah lagi, dapat berkat lagi dia, dapat privilege lagi. Bentuknya apa? Anugerah itu bentuknya apa? Kesempatan hidup. Umur 1 tahun lagi biarkan, kata dia, tumbuh. Terus apa lagi selain waktu? Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepada. Semua yang terbaik yang bisa dilakukan oleh tukang kebun ini akan dilakukan buat pohon ini. Keren gak? Kurang apa lagi coba? Kurang apa lagi bro? Terus ini bentuk kasih Tuhan? Iya dong. Ini bentuk anugerah Tuhan buat saudara? Iya dong. Tapi terus gratis, dikasihnya gratis cuma-cuma? Ya enggak lah. Ayat 9 coba kita baca. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, ada tuntutan? Ini tetap ada. Ada perhitungan? Tetap ada perhitungan. Jadi gini bro, pesan saya sederhana siang ini. Jangan saudara pikir semua berkat yang Tuhan kasih dalam hidup saudara itu cuma untuk saudara nikmati buat diri saudara. Ada tanggung jawab di balik setiap anugerah dan berkat yang Tuhan kasih buat hidup. Hasilkan buah. Kalau saudara nggak hasilkan buah, tebang. Kapan-kapan kita membahas soal ditebang ini maksudnya apa sih? Karena kalau saya sampaikan sekarang saya nggak enak, wajah saudara udah tertekan. Nanti akan lebih tertekan lagi. Tapi yang pasti begini, semua kehidupan yang tidak menghasilkan buah akan ditebang. Selamat berbuah dan selamat menjalin hidup yang berarti dalam kehidupan saudara. God bless you all. Tuhan berkati saudara. Kapan-kapan kita bicara banyak tentang buah kehidupannya. Ini harusnya khotbah berseri sebenarnya lebih bagus ya. Daripada khotbah yang gak jelas juntrungannya kadang-kadang ya kan. Dari minggu ke minggu saya berdoa supaya Pastor Robert diberi hikmat untuk melanjutkan khotbah-khotbah ini. Ada buah, banyak buah yang harus kita hasilkan dalam kehidupan ini. Berbuahlah, serius, berbuahlah. Karena kalau engkau nggak berbuah, saudara satu saat akan ditebang. Saudara mungkin bilang, enggak kak, saya masih baik-baik aja om. Saya masih baik-baik aja pak. Belum, semua ada jadwalnya. Semua ada waktunya. Bangkit berdiri sama-sama, kita datang sama Tuhan. Saya mau nyanyi siang ini. Tapi saya mau mengajak saudara untuk merenungkan semua firman Tuhan ini. Mungkin apa yang saya sampaikan tidak terlalu saudara suka untuk mendengarnya. Tapi coba renungkan dan pertimbangkan. Jangan cepat-cepat untuk saudara buang dari kehidupan saudara.
Pertanyaan penting yang saudara perlu bawa pulang dari ruangan ini adalah, sudahkah saudara berbuah hari ini? Saudara diberkati Tuhan? Saudara menerima berkat Tuhan? Saudara mengalami anugerah Tuhan? Minimal semua dosamu Tuhan sudah ampuni. Minimal Tuhan masih kasih kehidupan buat. Itu kan bentuk anugerah Tuhan. Dan jangan pikir anugerah itu cuma untuk hidupmu sendiri. Dia mau dengan semua yang dia sudah berikan, saudara hasilkan buah dalam kehidupan saudara. Karena buah yang kau hasilkan itu menunjukkan bahwa engkau sedang hidup dalam tujuan Tuhan. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat firman Tuhan. Kadang-kadang firman-Mu datang keras seperti pedang yang tajam, membelah antara sumsum dan tulang, kata firman-Mu. Tapi kami perlu firman-Mu Tuhan. Dan Engkau membentuk kami dengan firman. Sadarkan kami bahwa hidup adalah anugerah Tuhan. Hidup bukan sekedar kesempatan, tapi hidup adalah kepercayaan. Engkau mempercayakan banyak hal dalam talenta, potensi, kemampuan, umur, waktu, nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan. Banyak hal yang Tuhan sudah berikan. Kami mau hitung semua, supaya hidup kami gak percuma, hidup kami gak sia-sia. Kami mau hasilkan buah dari kehidupan kami. Berkati anak-anak muda di tempat ini. Pakai hidup mereka menjadi alat-Mu yang luar biasa Tuhan. Hamba-Mu terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas buat kami. Meteraikan firman-Mu hari ini dalam hati dan sanubari mereka. Biar ini mengubah cara berpikir mereka pulang dan hasilkan buah dari hidup mereka. Dimanapun Tuhan utus mereka berada, di tempat pekerjaan, di tengah-tengah keluarga mereka, rumah tangga, pergaulan, hubungan-hubungan mereka, gereja mereka, biar mereka hasilkan buah dalam kehidupan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.